Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Harapan saya tentu semua dalam kondisi yang baik, amin. Oke, kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan, supaya hidup kita selalu dituntun dan disertainya melalui kebenaran firman-Nya. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk segala rahmat dan anugerah, berkat penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini juga Tuhan, kami mohon tuntunan melalui firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu, dan urapi kami semua, sehingga kami bisa menangkap maksud Tuhan, menangkap pesan Tuhan bagi hidup kami, dan juga mengerjakan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Saya bacakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi dalam terjemahannya dikatakan, berharaplah kepada Tuhan. Jadi orang yang menantikan Tuhan berarti orang yang punya pengharapan di dalam Tuhan. Nantikan Tuhan. Mungkin saudara ada bergumulan, ada permasalahan dalam perjuangan yang luar biasa. Berharap pertolongan Tuhan. Nah, menantikan Tuhan artinya kita mempercayai bahwa pada waktunya nanti Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Ingat, selalu saya ingatkan bahwa Tuhan itu berperkara, bertindak menurut waktunya dan caranya. Jadi kita tidak bisa dikte Tuhan. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita berseru, ketika kita berdoa kepada Tuhan, menaruh pengharapan kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan pasti mendengarkan, dan Tuhan pasti akan menjawab, dan Tuhan akan berperkara dalam hidup kita. Karena itu nantikanlah Tuhan. Ya, karena apa? Dengan kita menantikan Tuhan, kita tetap setia menantikan Tuhan, berarti kita percaya bahwa di dalam Tuhan itu ada harapan, ada pengharapan. Karena itu jangan pernah putus asa. Kalau doa belum dijawab, kok lama gak dijawab ya? Jangan putus asa. Tetap nantikanlah Tuhan. Ya, kalau kita menantikan Tuhan, kita akan dapat kekuatan yang baru, dapat semangat yang baru. Orang-orang yang menantikan Tuhan berarti orang-orang yang punya pengharapan. Nah, orang-orang yang demikian pasti akan diberi kekuatan oleh Tuhan. Coba lihat dalam Yesaya 40 ayat 31. Saya bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Perhatikan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya sungguh bahwa Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti akan melakukan sesuatu bagi hidupnya. Nah, orang-orang yang terus menantikan jawaban Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan berperkara, itu akan diberi kekuatan baru oleh Tuhan. Dia punya semangat yang baru seperti raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Ya, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, mereka akan terus berjalan dan tidak lelah. Ya, memang ada istilah begini. Menanti atau menunggu adalah pekerjaan yang membosankan. Kok lama ya gitu. Tetapi kalau kita setia kepada Tuhan, menantikan Tuhan, maka semua waktu dan setiap apa yang kita lakukan atau perjuangan kita dalam menantikan Tuhan itu akan berbuah manis. Sebab penantian kita atau pengharapan kita di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tuhan pasti akan lakukan segala sesuatu yang terbaik bagi hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, apapun kondisimu saat ini, seberat apapun pergumulanmu saat ini, ayo percayalah kepada Tuhan, taruh harapanmu kepada Tuhan, dan nantikanlah Tuhan dengan setia. Jangan pernah putus asa. Jangan berpaling kepada yang lain. Terus andalkan Tuhan. Terus berlindung kepada Tuhan. Kalau engkau dalam kondisi, ada begitu banyak yang mengancam hidupmu. Ada banyak hal yang membuat engkau jadi panik, khawatir, takut. Ayo, tetap berlindunglah pada Tuhan.
Coba kita lihat Mazmur 118 ayat 8 dan 9. Saya bacakan. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Ya, daripada kita akhirnya berpaling mengandalkan manusia. Oh, dia punya pengaruh, dia orang hebat. Kalau di kitab dikatakan bangsawan. Bangsawan itu seorang pejabat, seorang yang punya kedudukan, punya otoritas. Kita tidak bisa percaya kepada manusia. Kita harus senantiasa berlindung kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Jauh melebihi percaya kita kepada manusia. Kalau kita mempercayai Tuhan dan menaruh pengharapan kepada Tuhan dan menanti-nantikan Tuhan berperkara dalam hidup kita, kita pasti akan mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan. Ingat sekali lagi ya, andalkan Tuhan. Sekali lagi kita buka ayat firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Titik. Artinya apa? Hanya kepada Dia, kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kita taruh pengharapan kita. Dan kita terus menanti-nantikan Dia. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi itu berperkara atas hidup kita. Menolong kita. Melakukan perkara ajaib. Bahkan seringkali mujizat boleh terjadi atas hidup kita. Karena Tuhan yang berperkara. Karena Tuhan yang turun tangan. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Sekali lagi, apapun pergumulanmu, berat, ringan, besar, kecil, itu bukan hitungan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada yang terlalu berat bagi Dia. Dia sanggup melakukan segala perkara. Asalkan engkau setia menanti-nantikan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau percaya Engkau lebih daripada percaya kepada manusia, lebih daripada percaya kepada bangsawan, kepada orang-orang yang hebat, punya kedudukan, punya pengaruh, punya otoritas. Kami lebih percaya kepadamu, kami mau berlindung kepadamu ya Tuhan, kami mau terus menanti-nantikan Engkau, kami mau terus menaruh harapan kepadamu. Dan kami percaya Engkau akan bertindak, Engkau akan menolong kami, Engkau akan beri kelegaan, bahkan Engkau melakukan segala perkara ajaib di tengah-tengah kami. Bahkan mujizat pun terjadi ketika Engkau berperkara atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami taat dan setia menantikan Engkau, maka Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami taruh pengharapan kami dan seluruh kehidupan kami. Hari ini juga Tuhan pimpin kami. Tuhan sertai kami. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Semangatmu jangan pernah kendor. Semangat terus. Maju terus. Dalam iman dan pengharapan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.